neliti ayam lokal yang ada di kampung-kampung. Itu mungkin ada kesulitan nggak Prof? Mungkin dari komunikasi atau gimana kan karena berbahasa Inggris lah gitu ya. Iya. Jadi perkembangan program pemerintah dulu tahun 80-an atau 70-an dalam rangka meningkatkan konsumsi protein hewani. Nah karena di kita ayam kampungnya nggak ada waktu itu sedikit. Kenapa Prof itu tertariknya ke ayam kampung? Kenapa nggak ini? Oke, ini Nggak seru itu. nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang dan selamat berjumpa di podcast Pertanak. Pertanak, perbincangan seputar peternakan. Baik, untuk pengantar pertama, podcast Pertanak ini merupakan podcast dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian yang berada di Kota Bogor. Baik, untuk sobat farmers yang tertarik dan ingin tahu dan penasaran juga tentang peternakan, silahkan dengar, saksikan, dan tonton terus podcast Pertanak. Tema kita kali ini adalah ayam kampung. Oke, mengenai ayam kampung kita sudah menghadirkan narasumber dari Balai Penelitian Ternak atau biasa disingkat dengan Balipnak yang berada di Jalan Veteran 3, Banjarwaru, Ciawi, Bogor. Oke, langsung saja. Ini dia Profesor Dr. Insinyur Sofyan Iskandar, MSI. Bagaimana Prof? Kabarnya Prof? Alhamdulillah. Oh, sehat ya Prof ya? Farhan atau Mas Farhan ya? Valian, Mbak. Valian. Oh iya, mungkin saya perkenalan dulu kali Pak ya, biar. Tadi belum dikenal. Silakan. Baik, Pak Prof. Mungkin saya panggilnya Pak Prof aja ya. Terserah. Bisa Sofyan, bisa terserah, nggak apa-apa. Mungkin hari ini kita ngobrolnya santai aja ya Prof ya. Tapi saya ini grogi banget loh Prof. Tenang saja. Karena aduh, gimana gitu. Baik, perkenalkan nama saya Valian Zuril Prof. Biasa dipanggil Valian. Mungkin saya di sini akan membacakan riwayat studi dari Profesor. Izin ya Prof ya, bacakan. Silakan. Untuk pertama saya bacakan studi pertama tamatan dari SMA Negeri 5 Jalan Belitung nomor 22 Bandung tahun 1972. Yang kedua, studi untuk S1 dari Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor tahun 1977. Yang ketiga, selesai studi di S2 dari Faculty of Rural Science University of New England, Armidale, New South Wales, Australia tahun 1984. Untuk studi S3 dari Faculty of Animal Medicine and Production University of Queensland, Brisbane, Queensland, Australia tahun 1989. Wah, cukup lama juga ya, saya belum lahir nih Bro. Untuk sekarang Profesor Sofyan ini bekerja sebagai peneliti unggas di Balai Penelitian Ternak atau disingkat dengan Baliknak. Aktif bekerja mulai dari tahun 1978 sampai dengan 2019. Profesor Sofyan ini bekerja di bidang bagian peneliti utama pakan dan nutrisi unggas dan co-research bidang pemulihan unggas lokal. Baik Prof, mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Dibaca dari CV Pak Prof.
Pak Prof sebagai peneliti ya Pak? Iya. Peneliti utama. Nah mungkin bisa Pak Prof diceritakan selama menjabat sebagai peneliti di Balitnak, apa saja mungkin inovasi atau melakukan riset apa di Balitnak tersebut? Mungkin bisa diceritakan, silakan Bro. Baik, Pak Dan, ya alhamdulillah pada tahun berapa saya masuk ya? Pada tahun 78 kalau nggak salah saya masuk ke Balai Penelitian Ternak, diterima sebagai trainee waktu itu. Istilahnya trainee. Jadi trainee belum jadi CPNS, belum. Jadi seperti kalau disebut trainee itu karena di Balitnak waktu itu namanya masih P3T. Jadi Pusat Penelitian Ternak, Pusat Penelitian dan Pengembangan Ternak. Kerjasama antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan CSIRO Australia. Nah, jadi kami ini dulu jadi trainee itu dicalonkan untuk bisa sekolah ke luar negeri dan jadi peneliti di Balai Penelitian Ternak. Kami dilatih bahasa Inggris, kemudian diujinya juga bahasa Inggris tuh waktu masuknya itu. Padahal bahasanya juga masih bahasa Tarsan, tapi lah berani aja gitu ya, dengan nekat gitu. Alhamdulillah ya, karena kehendak Allah kami diterima di sana. Kemudian bekerja sebagai trainee namanya selama 2 tahun. Nah waktu saya begitu masuk, saya sebenarnya S1-nya sapi ya, penelitian skripsinya sapi di sapi daging. Tapi kemudian setelah masuk di Balitnak waktu itu masih P3T ya, kerjasama, dimasukkan ke Unggas. Tapi kan karena dulu kita juga belajar Unggas ya, ada dapat 2 semester atau 1 semester Unggas. Kemudian saya jadi peneliti di Unggas waktu itu. Selama 2 tahun saya kerjasama dengan ada peneliti orang Australia, Dr. Creswell namanya, David Creswell, yang membimbing saya bagaimana melakukan penelitian dengan di nutrisi unggas. Alhamdulillah pada tahun 80 awal saya mendapat kesempatan untuk disekolahkan ke luar negeri, ke Australia, ambil S2 khusus untuk penelitian nutrisi unggas. Saya di sana juga mengambil penelitian, ada yang saya coba itu ada penelitian di itik pekin dan juga dengan puyuh. Waktu saya lakukan penelitian, saya lakukan penelitian S2-nya selama 2,5 tahun, terus selesai pulang ke Indonesia, terus dicalonkan jadi CPNS waktu itu, kemudian jadi CPNS, jadi PNS, kemudian 2 tahun kemudian saya mendapat kesempatan lagi untuk sekolah ke luar negeri atas biaya dari sebenarnya pemerintah yang dapat bantuan dari Bank Dunia waktu itu, bisa sekolah S3. Yang S2 itu saya mendapat beasiswanya dari Australia. Tapi yang S3 ini dari sebenarnya dana pinjaman Indonesia ya, ada pinjaman ke Bank Dunia untuk meningkatkan kapasitas penelitian di Indonesia, khususnya di peternakan gitu ada. Nah, saya dapat kesempatan, saya jalankan di sana selama 3,5 tahun, tetap pada nutrisi, sebenarnya dua cabang, tapi saya melakukan penelitian interaksi antara genetik dengan nutrisi untuk ayam pedaging yang diseleksi oleh pembimbing saya waktu itu adalah Dr. Pim ya, mudah-mudahan masih ada ya sekarang, saya komunikasi beliau. Waktu itu dibimbing sama beliau, kemudian saya melakukannya itu saya selesaikan tahun 88 sebenarnya. Kemudian setor kalau di Australia itu kan sistemnya gitu, kita setor tesis atau kalau itu disertasi ya, masukin ke sana terus kita pulang.
Nah, kira-kira 7 bulan 20 kemudian udah keluar setelah diujinya itu tidak diuji, kalau di Australia waktu itu tidak diuji oral gini, tidak. Jadi tesis kita ini dibaca oleh beberapa profesor, ada yang dari luar negeri, yang dari Australia sendiri, kemudian dinyatakan lulus atau dan sebagainya. Nah, itu saya tunggu saja di rumah gitu, nanti pada tahun 7 bulan kemudian atau 8 bulan kemudian datanglah dari Australia itu ada gulungan ijazah dengan disertasi yang sudah dicap. Nah, sejak itulah pendidikan saya tapi kalau penelitian sejak saya pulang 2 tahun, waktu 2 tahun saya lakukan juga penelitian di Unggas, kemudian setelah pulang dari S2 juga sebelum S3 tetap di Unggas, tapi setelah pulang S2 itu saya lebih tertarik kepada unggas lokal. Nah, waktu itu ada itik ya, ada ayam kampung. Nah, ayam kampung waktu itu juga tidak begitu banyak karena kita tidak punya bibit yang bagus. Semua ayamnya ada di kampung. Kalau sekarang ya alhamdulillah sudah banyak ya. Hanya itik gitu dan sebagainya. Sehingga waktu saya mau lakukan penelitian itik waktu untuk S3-nya itu tidak jadi karena terjadi krisis kalau nggak salah ya, yang tadinya saya akan neliti di sekolah di sana, neliti di sini, seperti teman-teman juga banyak yang melakukan itu, tapi waktu saya itu tidak kebagian karena tidak ada dana penelitian di sini. Jadi saya lanjutkan penelitian dengan ayam broiler di sana dengan pembimbing saya. Ya sudah, pada tahun 88 pulang, langsung join grup penelitian Unggas lagi di nutrisi tahun 83 itu. Tetapi waktu itu ada namanya Pentek ya, di Balitnak itu ada grup penelitian teknologi peternakan. Waktu itu belum ada BPTP, belum, Balai Penelitian Teknologi Pengkajian itu belum ada waktu tahun itu. Jadi saya ikut grup Pentek meneliti ayam lokal yang ada di kampung-kampung. Jadi kita masuk ngebina Pak kampung, ada yang di Pangradin, di mana Jasinga, kemudian ada yang di Karawang dan sebagainya. Nah, jadi penelitian waktu itu mirip-mirip penelitian yang dilakukan BPTP sekarang, Balai Teknologi Pengkajian Penelitian yang ada sekarang. Nah, waktu itulah yang kami lakukan karena saya tertarik dengan lokal, terus saya lakukan itu. Tapi pada tahun 94-an ya, karena ada BPTP, Pentek kita bubar karena sudah ada yang nangani. Akhirnya saya join lagi kepada riset ke grup penelitian Unggas lagi. Mungkin Pak Pro dulu pas waktu bekerja sama dengan Pak Pro bilang tadi dengan peneliti luar ya, Australia. Itu mungkin ada kesulitan nggak Prof? Mungkin dari komunikasi atau gimana, kan karena berbahasa Inggris lah gitu ya. Iya. Gini, Kan jadi pada waktu kita trainee, namanya masih jadi trainee itu. Jadi kita itu dilatih juga bahasa Inggris, dilatih juga penelitian. Kalau diskusi dengan pembimbing, ya mereka juga mengerti ya kondisi kita. Lancar gitu. Tapi kita tiap hari bawa kamus, nulis kosakata bahasa Inggris, ini artinya apa gitu. Karena kita kami ini ingin sekolah di luar negeri, kan harus bisa bahasa Inggris. Alhamdulillah nggak ada kesulitan tuh sampai kita bikin paper dan sebagainya itu dengan mereka. Oh, alhamdulillah ya. Saya penasaran sih Prof dengan ayam-ayam yang Prof sebutin tadi itu, yang model-model. Mungkin untuk ayam broiler Prof, itu sebenarnya model ternaknya kayak gimana sih Prof? Ini ayam broiler itu pedaging ya kalau pedaging. Jadi ada itik broiler, ada ayam broiler. Jadi ayam pedaging, ada itik pedaging. Tapi di kita ini kalau saya baca paper tuh yang biasanya dikirim oleh Ibu Cahya, itu kalau tulisannya broiler, kalau sudah sebut broiler pasti ayam broiler gitu. Padahal kalau dari kosakata itu sendiri broiler itu pedaging ya. Tapi nggak apa-apa, sekarang sudah mulai kelihatan ayam broiler, ada itik broiler gitu, ayam pedaging, itik pedaging. Jadi ayam, kalau disebut ayam broiler itu ya ayam ras, ayam dari luar negeri ya. Paling tapi tidak langsung itu
Jadi perkembangan program pemerintah dulu tahun 80-an atau 70-an dalam rangka meningkatkan konsumsi protein hewani. Nah, karena di kita ayam kampungnya nggak ada waktu itu sedikit, akhirnya kerjasama dengan luar untuk bisa mempromosikan ayam-ayam ras luar negeri. Ras itu yang udah diseleksi ya, udah terseleksi. Kemudian di sini oleh pemerintah dikerjasama dengan swasta, mungkin ya swasta juga justru yang nangani lebih banyak. Mereka beli ayam parentnya atau grandparent ya, tahu ya grandparent tuh neneknya, kalau parent ibu bapaknya. Nah, di sini dipelihara oleh perusahaan, dijadikan DOC ayam-ayam pedaging itu, kemudian lah dipelihara oleh masyarakat gitu kan, masyarakat dan juga para peternak. Itu yang dijual ke mana, ke masyarakat sebagai sumber protein yang lebih murah dibanding sapi. Jadi kalau saya lihat memang kalau ayam itu gampang ya, kalau punya ayam 10 potong 2 masih punya 8, coba punya sapi 1 besar gitu, kalau dipotong 1 tinggal buntutnya kali gitu ya. Nah, ini bagus sekali pemilihan waktu itu, pemerintah kita mengambil ayam sebagai sumber protein hewani yang paling mudah, baik daging ataupun telur waktu itu. Jadi bukan ayam broiler saja, jadi ada 4 telur, layer disebutnya, sampai sekarang disebut layer. Layer itu adalah ayam petelur ras yang ada di sini, dari telur dan sebagainya. Itulah untuk peningkatan produksi peningkatan konsumsi protein hewani. Nah, itu berkembang terus sampai sekarang, dan sekarang itu sudah memenuhi sudah terpenuhi lah. Kalau kebutuhan daging ayam broiler itu yang mungkin sekarang produksi broiler kalau tidak turun sampai 2 miliaran setahun. Lahir netas gitu dari breeding perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia sekarang ini. Nah, itu yang dijadikan sekarang sebagai makanan kita lah ya untuk protein hewani. Dari kalau tadi bertanya mengenai ayam broiler, ayam ras gitu. Yang sekarang ini tentunya kita juga sedang mengembangkan ayam-ayam lokal kita, tapi belum ditanya ya ayam lokal. Jadi ayam ras aja dulu. Jadi ayam ras ini alhamdulillah sudah bisa memberikan suatu persediaan atau stok ya untuk protein hewani untuk kita makan. Oke. Ini Prof tadi ngambil untuk dari S2 itu pindah ke ayam kampung ya, Prof? S2 apa S3? Iya, S2. Kenapa Prof itu tertariknya ke ayam kampung? Kenapa nggak? Oke, ini seru nih. Kalau saya mau dulu bisa saja dengan penelitian ayam ras, meskipun saya pernah juga melakukan penelitian dengan teman-teman ayam ras, tapi nggak tahu nih hati ini condongnya inginnya ke ayam lokal gitu ya. Ke unggas lokal gitu ya, apa itu itik atau ayam kampung dan sebagainya. Waktu itu kita hanya kenal adanya ayam kampung. Ayam kampung itu ya ada di kampung. Meskipun waktu itu saya sudah dengar juga ada ayam kedu waktu itu ya, waktu saya masih tahu gitu. Ada ayam pelung gitu dan sebagainya. Nah, itu yang kita kenal ayam kampung. Nah, saya nggak tahu ya kenapa saya tertarik waktu itu ayam kampung, atau mungkin karena latar belakang saya waktu kecil nih, saya itu di asrama militer dengan ibu ayah saya militer. Waktu zaman saya kecil itu ayah saya kemana-mana terus, tapi beliau ngajarin saya untuk bisa mandiri pangan di rumah, karena waktu itu asrama tentara itu masih kosong gitu kan, jadi masih ada lahan-lahan yang kosong yang bisa kita manfaatkan. Nah, waktu itu ayah saya ngajarin melihara ayam kampung. Nah, mungkin dari situ tuh sehingga saya kembali lagi ingin meneliti ayam kampung. Nah, ya alhamdulillah lah pada tahun susah tuh dulu masuknya ayam kampung, ayam lokal ke Balitnak itu. Karena waktu itu masih didominasi oleh penelitian ayam ras. Karena ayam kampung itu bawa penyakit katanya dan sebagainya. Ya udah kita sabar, akhirnya kita neliti di keperkampungan gitu kan. Mungkin kadang-kadang
kita mencoba neliti di Balitnak, pernah neliti di sini nih, di Balitnak yang ada di Bogor nih ada juga nih kandang di belakang ini. Sempat diusir karena ada penyakit katanya. Memang susah sih kita nyari ayam kampung ya untuk penelitian. Kemudian kita nyoba bikin bangunan sendiri jauh dari tempat kandang ayam broiler yang sekarang ada penelitian ayam itu. Nah, akhirnya kita jalan sedikit. Tapi tahun 92-an kalau nggak salah, waktu itu kepala balainya almarhum Profesor Kusumo Dwianto waktu itu membolehkan memasukkan ayam lokal ke Balitnak. Oh, tapi sebelumnya sudah ada waktu Pak Beni kepala balai itu Beni Gunawan, dia neliti ayam keduk di ini dengan Pak Gojali. Nah, setelah Pak Beni waktu itu, terus kemudian ada Pak Sabrani, kemudian ada Pak Kusumo Dwianto lah yang secara secara mengumumkan di kantor secara official ya, secara resmi boleh melakukan kampung. Nah, sejak itulah saya bisa mencari ayam-ayam kampung masuk ke kandang. Saya pernah dimarahin waktu itu oleh kepala balai, ada mendiang Pak Yanari gitu. Jadi saya beli ayam kampung dari tempat-tempat penampungan tuh di Karawang. Disimpan, ditampung, beli 50 mati 25. Nah, ternyata kata Pak Yanari, iya memang begitu, kamu harus hati-hati katanya. Karena ayam-ayam itu banyak penyakit. Jadi kalau ayam dikumpulkan penyakit kecil-kecil begitu ngumpul jadi satu penyakitnya, kematiannya. Gede. Waktu itu memang kita tidak punya ayam kampung yang sehat, kita bisa lakukan penelitian. Tidak ada yang menetaskan DOC ayam kampung untuk kita teliti. Jadi kita berusaha untuk bisa membangun sendiri. Nah, itu cerita kenapa ke ayam kampung. Tapi nanti lagi bukan ayam kampung lagi, nanti ada cerita kalau ayam kampung ini sekarang menjadi kita namakan salah satu rumpun sebagai ayam lokal Indonesia. Karena ayam lokal Indonesia ini banyak rumpun. Seperti itu Pak. Tadi saya penasaran sih Prof tentang ayam broiler dan ayam petelur. Balik lagi situ Prof. Oke. Sebenarnya yang membedakannya itu, apakah itu dibentuk dari awal, peneliti itu yang menciptakan dia itu sebagai pedaging. Nah, misalnya ayam yang si A ini emang khusus dibentuk untuk pedaging, yang si B ini khusus dibentuk untuk petelur. Apakah seperti itu? Oke. Jadi bukan menciptakan ya. Penciptanya ada sih. Oh ya. Kita hanya menemukan sebenarnya. Para peneliti di Amerika sama Eropa terutama. Jadi melakukan penelitian itu dari ayam-ayam yang ada aja sebenarnya seperti ayam ini. Kemudian diseleksi, kemudian dipisahkan, menyeleksi ayam untuk daging dan ayam untuk telur. Nah, itu dipisahkan pasti kan. Kalau ayam untuk petelur kita seleksi untuk produksi telur. Kalau ke daging kita seleksi untuk pertumbuhannya. Nanti kita dapatkan daging. Jadi di situ ada seleksi. Kalau dari teorinya sih ada seleksi dan ada persilangan, diantaranya untuk mengumpulkan sifat-sifat produksi telur yang tinggi, kemudian nanti terus pertumbuhan yang baik, diseleksi terus sehingga tinggi lah sekarang produksinya. Yang tadinya katakanlah kalau ayam lokalan itu hanya 20% bertelur gitu, kalau punya 100 cuma 20 butir gitu, sekarang itu petelurnya itu bisa sekitar 90 butir sehari, bisa dari 100 ekor gitu kan, karena produksinya udah tinggi. Ayam pedaging yang tadinya tumbuh bisa 20 kali lipat lah sekarang lah mungkin ya. Kalau dulu umur sebulan itu paling bobotnya katakanlah 100 gram gitu lah, sekarang udah berapa tuh, udah sekilo lebih ya sekarang gitu, 4 bulanan gitu, 4 mingguan gitu. Nah, itu yang dijadikan bahan untuk industri dan dijadikan sebagai bahan konsumsi peningkatan protein hewani di dunia sebenarnya ya. Tapi kita kebagian di Indonesia gitu kan. Ya. Tapi ya harus impor gitu karena kita nggak punya ayam itu. Sekarang nih pandemi gini, Prof, banyak dari mungkin khusus dari perekonomian rumah tangga tuh pada anjlok dan turun gitu, Prof. Dari Profesor Sufyan sendiri
sebagai pengembang ayam kampung nih, apakah ayam kampung itu mungkin bisa dijadikan untuk solusi dari anjloknya perekonomian tadi? Bisa, bisa. Saya punya teman-teman di WA ya, di grup WA itu ada yang peternak-peternak yang juga melihara ayam kampung. Tapi yang memang ayam dia dapat ayam kampungnya ya dari perusahaan yang sekarang sudah, yang dulu mendapatkan lisensi dari dengan Balitnak kan, ada perusahaan Sumber Unggas Indonesia. Nah teman-teman ini beli DOC-nya dari sana, dan bukan hanya Sumber Unggas, tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang menetaskan ayam kampung sekarang ya, ayam lokal, kemudian itu bisa dijadikan bahan untuk dipelihara oleh rumah-rumah tangga. Hanya masalahnya begini, kalau ayam lokal itu, kalau sekarang mengharapkan telur ayam kampung kita ini, katakanlah ayam KUB ini hasil penelitian Balitnak, dia baru produksi 50%. Jadi kalau punya 100 atau enggak 100 lah, kalau misalnya di keluarga itu punya 10 aja misalnya, kalau bisa 5 butir per hari bagus gitu kan gitu. Tapi kalau ayam ras kalau punya 10 bisa 9 butir gitu. Kalau dijual gitu misalnya karena kelebihan di ini ya harus dihitung ya. Kalau telur ayam kampung berapa sekarang ya? Percaya ya 3.000, 2.000 per butir. 3.000 ya. 3.000. Tapi kalau ayam ras meskipun besar mungkin lebih murah gitu. Kalau dari hitung-hitungan gitu antara menjual 3 butir telur ayam kampung dengan 3 butir ayam ras mungkin lebih bisa match gitu ya. Tapi kembali lagi kadang-kadang kan dengan produksi yang tinggi kita tuh senang kan melihat ayam produksi telurnya tinggi. Tapi kalau ayam lokal, ayam kampung kurang tinggi gitu dan sebagainya. Nah ini akan pilihan. Tapi bisa dilakukan. Jadi ayam-ayam lokal kita harus dipelihara seperti ayam telur ayam ras itu gitu, kita berikan pakan jadi, kemudian kita kasih vaksinasi gitu, berikan vitamin dan sebagainya, seperti halnya ayam-ayam itu, meskipun secara genetik produktivitasnya masih rendah, tapi insya Allah teman-teman peneliti di Balitnak sedang meningkatkan lagi ya. Siapa tahu suatu saat insya Allah bisa menyamai produktivitas ayam telur dari luar negeri. Oh, seperti itu, Prof. Berarti kalau untuk saran nih, Prof, bagusnya ternak ayam ras atau KUB, Prof? Kalau misal saya pribadi nih, saya mau coba misal. Itu ada unsur kesenangannya. Unsur kesenangan. Ada unsur kesenangan dengan ekonomi. Tapi kalau unsur ekonomi ya ambil ayam ras karena telurnya lebih banyak. Tapi kalau ada unsur kesenangan, saya senang nih ayam kampung. Bolehlah ambil ayam KUB, jangan ambil ayam dari pasar gitu. Ayam KUB sudah terjamin lah gitu, artinya kan hasil seleksi. Jadi tinggal pilihan sebenarnya. Karena nanti di dalam ongkos produksinya pasti harus dikasih makan karena dipeliharanya secara intensif. Tapi bisa juga tidak intensif kalau punya halaman, misalnya rumahnya ya dilepas. Tapi kalau di kompleks saya nggak mungkin dilepas dimarahin orang gitu ya. Kalau tidak ada lahannya jadi harus dikurung. Kalau dikurung ya harus kasih makan secara intensif, kasih minum, kasih perawatan supaya. Nah kalau punya halaman ya bisa dilepas di halaman, lebih murah produksi biayanya lah insya Allah seperti itu. Tapi kalau pilihannya hanya untuk ekonomi, saya sarankan ayam ras bertelur dengan produktivitas telur yang tinggi. Tapi kalau misalnya ada unsur kesenangan melihat ayam lokal yang warna-warni misalnya gitu, ini bisa juga pakai ayam KUB. Nah gini, Prof, kendala mungkin ya kalau untuk orang-orang di perkotaan tuh yang mungkin kalau berternak ayam, karena mungkin di perkotaan tuh perumahan mungkin sempit gitu ya, Prof, padat ya. Mungkin juga kalau misal kita bikinkan kandang atau apa, bau segala macam dan gitu ya, Prof ya. Nah mungkin kalau untuk dikembangkan di perkotaan itu cocok nggak menurut Prof atau bagaimana? Ya itu tergantung di kota dengan padat penduduk, dengan rumah kayak gitulah. Itu saya kira jadi masalah nantinya. Kalau melihara ayam
karena ayam itu keluar kotoran, ada amoniak dan wangi itu. Wangi. Itu yang menyebabkan itu nih susah. Jadi kalau di perkotaan itu lebih baik jangan ayam lah, jangan ayam. Kalau yang di padat penduduk itu melihara kangkung aja di dalam inilah, dalam pot gitu atau saladri gitu ya. Kalau ayam mungkin tidak. Jadi itu harus yang namanya urban farming ya, tapi urbannya juga harus spesifik, yang misalnya agak jauh, lebih dekat ke pedesaan yang punya halaman-halaman yang cukup bagus gitu. Kalau menurut saya begitu. Tapi orang ada yang memaksakan, ya terima saja nanti konsekuensinya seperti apa di lingkungan. Meskipun ada teknologi untuk menghilangkan bau sedikit dan sebagainya, tapi tetap saja mungkin kalau di lingkungan dengan bunyi kongkorongok saja ada yang terganggu, ya, terganggu gitu, ya, bisa benar. begitu kalau punya ayam. Boleh nggak Prof diceritain tuh latar belakangnya gitu? Mungkin dari parent stocknya sendiri tuh apa kok sensi itu apa gitu, kok kayak wanita gitu kan suka sensi gitu loh Prof. Sensi atau muka UB ini? Dua-duanya Oh, lah dua-duanya. gitu Prof. Oke. Dia mengambil bahan-bahan kayak ini calon KUB nih. Iya, iya. Dari tempat kalau masalah ada yang dari. Kan kita tahu ya Pak ya ayam kampung kan udahlah terserah mau Nah, ini kita berikan